Kementerian Kesehatan RI kembali mengkonfirmasi penambahan 11 kasus Omikron baru, sehingga total terdapat 30 kasus Omikron yang terkonfirmasi di Indonesia per tanggal 26 Desember 2021. Penambahan 11 kasus baru COVID-19 varian Omikron tersebut juga merupakan imported case atau berasal dari pelaku perjalanan internasional. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di tengah peningkatan jumlah perjalanan dari dan keluar negeri saat momen Natal dan Tahun Baru. Data Satuan Tugas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan jumlah kedatangan penumpang pesawat dari rute internasional sejak awal Desember 2021. Peningkatan terjadi hingga 30% dengan angka kedatangan penumpang harian lebih dari 3.000 orang per hari, padahal sebelumnya jumlah penumpang rute internasional yang tiba berada di bawah angka 2.000 orang per hari. Pada 26 Desember 2021 tercatat sebanyak 3.465 penumpang rute internasional yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan 26 maskapai dari berbagai negara, di mana 70% diantaranya merupakan WNI dan 30% sisanya adalah WNA. Sejumlah maskapai dari bandara transit internasional diantaranya Turkish Airlines, Singapore Airlines, Malaysian Airlines, dan Malindo Air menjadi 4 penerbangan yang rutin mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa penumpang dalam jumlah melebihi 100 orang dalam sekali penerbangan. Otoritas bandara pun melakukan sejumlah upaya sebagai langkah menekan laju penyebaran varian Omikron di tanah air melalui pemeriksaan berlapis bagi penumpang yang baru tiba dari perjalanan internasional. Untuk bagi pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri, ada 2 kriteria. Yang satu menjadi 11 lapis, yang satu pemeriksaannya 10 lapis. Yang karantina hotel kenapa menjadi 11 lapis? Karena PCR-nya di sini dan nunggunya di sini. Tapi kalau yang di Wisma itu PMI, pelajar dan pegawai negeri yang di Wisma itu 10 lapis karena PCR-nya berada di Wisma. Masifnya jumlah pelaku perjalanan udara rute internasional sepanjang Natal dan Tahun Baru menimbulkan kekhawatiran. Salah satunya diutarakan Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia, yang menilai pemerintah tidak tegas dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah saya kira perlu memberikan warning atau pengetatan dalam kriteria orang pergi keluar ini dalam konteks saat ini masa Omikron ini lebih ketat, lebih esensial itu yang mana? Apakah itu hanya bisnis, apa pelaku perjalanan dinas ataupun hal lain? Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut pemerintah terus berupaya untuk memperkuat 3T untuk mencegah penularan di komunitas. Nadia menegaskan negara tidak bisa menutup diri dari hubungan sosial ekonomi dengan negara lain, namun terus berupaya melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaku perjalanan luar negeri, termasuk kemungkinan menambah hari karantina. Negara-negara mana ya yang mungkin perlu ditambah, karena saat ini kan ada 13 negara yang sudah kita larang WNA-nya ataupun WNA yang pernah 14 hari berkunjung di wilayah tersebut untuk masuk ke wilayah Indonesia. Jadi kita tahu itu 10 negara di Afrika, termasuk Afrika Selatan. Hong Kong sudah tidak lagi ya, Hong Kong sudah bisa masuk ke Indonesia warga negara asingnya, ditambah dengan 3 warga negara lainnya yaitu Inggris, Norwegia, dan Denmark. Nah, nanti apakah perlu ditambah jumlah negara lainnya, nanti kita akan evaluasi. Lebih lanjut, Nadia mengimbau agar masyarakat menunda dulu perjalanan ke luar negeri, serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, untuk memperketat pengawasan bagi pelaku perjalanan internasional yang tiba di Terminal 3 selama momen Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta menambah jumlah pasukan yang bertugas di pintu kedatangan internasional hingga 100 personil. Selain itu, ada penambahan jumlah armada bus Damri untuk mengangkut penumpang ke lokasi karantina dan pembukaan Terminal 2F sebagai lokasi pendaratan bagi pesawat yang membawa banyak penumpang guna mencegah terjadinya penumpukan. Sufiani Tanjung, Daud Thompson, Jakarta.